Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di Homeschool Tunas Bangsa ada yang namanya program pengolahan sampah. Jadi, Homeschool Tunas Bangsa ini bekerja sama dengan Rumah Pengolahan Sampah Citra yang ada di Citra Alam Riverside, Bogor Puncak. Program ini diadakan karena membentuk sebuah tanggung jawab di mana kita setiap kali melakukan sesuatu kita akan memikirkan konsekuensinya atau jangka panjangnya akan seperti apa. Jadi berpikir besar, bukan hanya berpikir tentang diri sendiri. Ketika kita ingin membuang sampah, mungkin dalam skala yang kecil sampah itu jadi tidak ada artinya. Misalnya kalau emang apa sih efeknya kalau aku buang sampah plastik, bekas mie misalnya aku buang, toh itu hanya kecil, hanya sebagian kecil, gak akan merugikan kehidupan di dunia atau tidak akan menjadi polusi limbah di dunia. Ya, itu ketika hanya satu orang yang berpikir seperti itu. Bagaimana kalau di seluruh dunia, setiap kotanya atau setiap daerahnya ada satu aja orang yang berpikir seperti itu? Sudah pasti sampahnya udah gak sedikit lagi. Nah, begitu juga dengan hal-hal yang baik. Kalau misalnya kita mulai dari diri kita, itu memang benar. Kalau kita bisa mulai hal kecil, hal baik kecil sekarang saat ini, pikirkan, bayangkan ada berapa orang yang punya niat baik seperti itu dan melakukan hal-hal baik seperti itu. Misalnya bungkus mie yang sudah digunting, dikeluarin isinya, dan bumbunya udah dipakai, mungkin dia nggak akan ada manfaatnya kalau kita uh, tetap meletakkan sampah itu di rumah kita dalam bentuk seperti itu. Tetapi ketika kita kirim dia ke pengolahan sampah, kita kirim ke tempat pengolahan sampah, dan di tempat pengolahan sampah dia dirubah menjadi bentuk yang lain, dia akan menjadi hal yang bermanfaat dan bisa digunakan kembali. Program ini juga berangkat dari idenya Kak Jagat yang ingin menjadikan stress into SPP money. Jadi ingin dijadikan tambah-tambahan uang SPP. Dari kita membuang sampah yang benar dan mengolah cara pembuangannya, kita bisa merubah sampah itu menjadi uang dan bisa bantu-bantu untuk jajan atau bantu-bantu untuk membayar SPP sekolah. Dan ini juga ide dari Pak Guru Dwi, Pak Guru agamanya Homeschool Tunas Bangsa. Beliau punya teman di perusahaan Kertabumi namanya. Perusahaan Kertabumi ini sama dengan Rumah Pengolahan Sampah Citra. Jadi mereka seperti pabrik, mereka menerima sampah-sampah yang dikirimkan oleh masyarakat, kemudian mereka olah menjadi barang yang bermanfaat lagi. Belajar mengelola sampah ini atau belajar mengelola dalam membuang sampah ini juga berdampak pada pembelajaran aspek spiritual kehidupan kita loh di My Life Book. Jadi kita akan berpikir seperti ini. Kebersihan adalah sebagian dari iman dan itu memang betul. Karena hal yang bersih itu membawa badan yang sehat, pikiran yang sehat dan pikiran yang bersih. Kalau misalnya kita peduli dengan lingkungan kita dan lingkungan kita itu bersih, itu menjadi cermin bahwa pikiran kita juga bersih dan rapi. Kenapa orang yang berpikir rapih itu atau orang yang bersih dan rapih dia memiliki sebagian dari iman? Karena bersih dan rapih itu, pertama kita tidak menzalimi diri sendiri, kedua kita tidak menzalimi orang yang pastinya, dan kalau kita bersih dan rapih itu kita mengamalkan nama Allah yang selalu ada di awal surat di Al-Quran, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kita haruslah memiliki hati yang pengasih dan penyayang, yaitu dengan tidak menzalimi diri sendiri dengan sampah yang kotor, apalagi menzalimi orang lain dan dunia dengan limbah sampah yang kita buat. Kemudian manusia itu juga diciptakan oleh Allah sebagai khalifah. Khalifah itu artinya penjaga bumi. Wow, itu tugasnya sangat amat besar. Bagaimana kita menjadi khalifah atau penjaga bumi kalau kita saja dalam mengolah sampah kita sendiri aja kita nggak sanggup? Bagaimana kita mau menjaga dunia sebesar itu kalau di rumah kita sendiri aja sampahnya masih campur aduk, masih berantakan, kemudian dari sampah yang kita buang setiap bulannya diangkut oleh truk sampah di perumahan kita lalu berkumpul di tempat sampah
yang tidak bisa diolah, dibakar, membuat polusi, akhirnya membuat kerusakan. Kita sama sekali gak bisa amanah menjadi khalifah kalau seperti itu. Jadi kita mulai dari hal-hal yang kecil, sebagai khalifahnya Allah, penjaga bumi ini, dengan membuang sampah dengan pengolahan pembuangan yang benar. Nah ini lorong belakang kelas nih. Aku terinspirasi dari buku yang aku baca, namanya judul bukunya Smarter, Faster, Better. Nah dia itu ada yang namanya pengolahan kasus ya. Jadi kasusnya diselesaikan oleh mahasiswanya. Mereka itu selalu menyelidiki ruangan-ruangan atau area-area di kampus mereka. Kalau ada tempat-tempat atau fasilitas yang tidak terberdaya dengan maksimal, mereka akan berusaha menyelesaikan masalah itu dengan studi kasus. Nah, berdasarkan itu saya juga jadi terinspirasi untuk merubah belakang kelas ini menjadi tempat pengolahan sampah-sampahnya sekolah nanti. PR-nya nanti kita harus tata tempatnya, kemudian semua bak sampah di sekolah kita cuci supaya bersih. Terus kita pasang plastik ini yang dari Geraha Raya. Baru kita siapkan keranjang-keranjang sesuai kategori sampah yang bisa didaur ulang. Kita mau memilah-milah keranjang sama kategori-kategori sampahnya. Nah kalau kayak gini sih kita mau buang aja nanti karena dia terurainya cepet ya di tanah. Kemudian kayak sampah ini, kardus, terus sampah plastik, sampah kaleng. Nah kalau ini agak kompleks sih ini kayak gini karena dia campuran, ada plastiknya, ada belingnya, ada kayak gitu. Ini juga dia ada plastiknya, ada belingnya, ada karetnya. Jadi harus dipisah-pisah dulu nih sebelum kita taruh ke bank sampah unit atau rumah pengolahan sampah Citra atau Kertabumi. Nah kayak gini, ini juga kaca sama aluminium kecampur. Kan kalau dalam pengolahan sampah itu mereka harus kepisah-pisah baru bisa diolah. Nah ini sampah botol, ini juga nanti tutupan sama botolnya dipisah. Sebisa mungkin kita selalu mencuci dulu sampahnya sampai bersih, baru kita kumpulin. Ini dia sampah-sampah ini. Nanti dia bermanfaat kalau dia sudah tidak di sini dalam bentuk seperti ini. Ketika dia berubah bentuk, dia akan menjadi barang-barang yang berguna lagi insya Allah. Ini aku juga udah bawa keranjang-keranjangnya. Nah itu biar bisa milah-milah sampah nanti di sekolah. Nah ini dia sampahnya, keranjangnya harus dicuci dulu. Nah karena aku juga kelebihan plastik yang di rumah Geraha, plastik sampah aku bawa ke sekolah buat buang sampah di sekolah deh. Nah ini dia. Jadi nanti yang dibuang ke tempat sampah itu cuma yang organik aja, yang gampang terurai di tanah. Tapi untuk yang sampah-sampah kardus, terus plastik seperti ini yang bisa didaur ulang, itu wajib dicuci dulu, baru ditaruh di keranjang-keranjang sesuai kategorinya nanti. Seperti itu. Nah, setiap selesai minum susu atau minuman yang berkemasan, mau itu kemasannya plastik atau botol atau kardus, jangan lupa ya nanti selesainya kita cuci, terus kita pisahin sampahnya supaya nih sedotan sama kardusnya dipisahin supaya nanti bisa diolah jadi barang yang bermanfaat di pengolahan sampah. Ganbate for semuanya, semoga kita semua bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita gunakan dan kita kerjakan dan tidak merugikan orang lain, bahkan kita bisa menjaga dunia.
Sampai jumpa di pembahasan berikutnya tentang pengolahan sampah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.